Halo, salam sehat. Kembali lagi di channel Bung Harpa dan ini jam 4:11 hari Minggu tanggal 12 Juni. Gua ngerekam video ini hanya mungkin 2-3 menit setelah pertandingan selesai ya. Jadi semua lo udah tahu Indonesia kalah 1-0 dari Yordania di pertandingan kedua Grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Jadi kita akan lihat dari pertandingan ini bagaimana jalannya pertandingan dan juga bagaimana nanti implikasinya. Jadi yang pertama, harapan kita belum selesai seperti judul gua di thumbnail, belum kelar. Walaupun tentunya kita tetap harus juga hati-hati melawan Nepal. Ya, jadi lawan Nepal nanti kalau kita menang maka poin kita 6. Kalau 6 masih nanti tunggu hasil dari Yordania dan Kuwait. Karena pertandingan terakhir itu main tanggal 15 dini hari ya. Jadi 3 hari dari sekarang itu akan dimainkan di waktu yang bersamaan supaya tidak ada main mata dan sebagainya. Nah, yang jelas pertandingan tadi berlangsung sangat seru ya, dan kita harus mengapresiasi perjuangan tim nasional Garuda kita. Bahkan sebenarnya kita hampir aja ketinggalan 2-0. Ya, ada penalti di menit ke berapa ya? Ke 79 yang dieksekusi oleh Faisal nomor 14. Ya, ini sorry gue nama pemain Jordannya nggak hafal. Ini pemain yang baru dimasukkan di tengah pertandingan ya, Muhammad Faisal Zraik. Ya, setelah ada insiden di dalam kotak penalti di mana Musa Sulaiman ini sebenarnya nggak dijatuhin ya, tapi menurut gue dibilang diving juga nggak bisa ya. Jadi gue akan coba menilai ini secara objektif. Memang ada sentuhan dari Asnawi ya, sentuhan itu, tapi menurut gue memang tidak cukup untuk menjatuhkan seorang Musa Sulaiman. Cuman pertanyaannya adalah apakah kalau kita di dalam posisi Sulaiman kita juga akan mengapresiasi itu dan bahkan senang karena kita dapat penalti? Nah, tentunya jawabannya sama, kita senang ya. Yang jelas memang ada sentuhan. Jadi kalau dibilang diving enggak, tapi kalau tricky iya, gitu ya. Anyway, kita bersyukur karena Nadeo berhasil menggagalkan penalti tersebut sehingga kita terhindar dari kekalahan yang lebih tebal lagi ya, 2-0 ya. Dan penyelamatan yang sangat luar biasa ya. Ini mengingatkan kita dengan penyelamatan dia saat di AFF kemarin lawan Singapura ya. Waktu itu kalau nggak salah skornya kita masih 2-2 dan lawan ketinggalan kartu merah dan Nadeo melakukan penyelamatan dan akhirnya kita menang ya. Oke, yang pertama adalah gini, proses gol ya. Gue akan bicara proses gol tadi karena gue udah run up bagaimana nanti implikasinya ke pertandingan nanti lawan Nepal. Jadi kalau kita lihat dari Jordan ini adalah bukan tim yang spesial ya. Di video gue sebelumnya kalau lu nonton, gue udah memberikan satu hints karena gue sudah mempelajari, sudah lihat videonya Jordania ini, tidak terlalu ada pemain yang menonjol. Permainan mereka sebenarnya finishingnya terutama ya, finishingnya itu tidak maksimal. Dan lu lihat sendiri berapa kali mereka dapat dapat open shot dan masih belum bisa menambah gol di babak pertama. Ya, jadi finishing mereka memang tidak spesial. Ada iya, tapi tidak terlalu berbahaya. Lawan Nepal ini juga kelihatan banget berapa kali mereka dapat peluang emas tapi mereka nggak bisa menyelesaikannya dengan baik. Ditambah memang penampilan dari Nadeo yang sangat bagus. Nah, terus formasi yang ditampilkan Sintayong ini 5-2-3 sama persis ketika menghadapi Kuwait. Bedanya adalah Irfan Jaya diganti sama Witan. Ini sesuai juga yang gue prediksi. Hanya satu Lili Pali yang waktu itu gue mengatakan agak bingung ya, apakah tetap dimainkan atau digantikan pemain lain. Ternyata digantikan sama Dimas Derajat. Sadil tetap dimainkan di sana. Jadi hampir sama pola permainannya, formasi juga sama, pemainnya hanya beda 2 di depan. Nah, dan memang antisipasi ini cukup baik, counter strategi ini cukup berjalan dengan baik, terbukti karena memang Yordania memainkan bola-bola silang dan ini beberapa kali berhasil dimentahkan. Jadi ada pertahanan Indonesia itu seperti ada 3 layer. Kalaupun tembus di sisi sayap masih ada Rizky Ridho, Farudin dan juga Elkan Bagot. Elkan Bagot main bagus kemarin ya. Ada beberapa kali dia melakukan clearance dan juga ada satu peluang waktu mengeksekusi kalau nggak salah bola mati ya. Kalaupun 3 pemain ini masih gagal untuk menghalau bola atas, masih ada Nadeo. Nah, ironisnya memang kita justru kebobolan dari bola bawah yang memang mungkin Yordania sendiri bukan menjadi prioritas mereka. Dan ini sekali lagi kalau lu lihat prosesnya ini adalah
dari area Pratama Arhan. Nah, di video kemarin gue juga sudah mengatakan, sudah mewanti-wanti sisi sayap kanan dan kiri. Kiri lebih gue tekankan, kenapa? Karena Pratama Arhan ini sering naik turun. Rahmat Irianto secara naluri dia lebih banyak bertahan, sehingga akan lebih firm. Dan ini terbukti gol berawal dari area Pratama Arhan. Persis banget serangan balik. Kemudian ada bola, gue lupa dari tengah, kalau nggak salah dari Baha ya, kalau nggak salah. Tapi yang jelas umpannya ke arah nomor 10 itu si Musa Sulaiman, kemudian dia crossing langsung diselesaikan oleh Al Naimat ya, nomor 18 Yazan Abdallah Al Naimat ya. Dan Nadio tidak bisa ngapa-ngapain lagi karena memang sudah out of position. Nah, kemudian yang menarik juga adalah kita gini, sebelum gol itu di babak pertama sebenarnya kita cukup baik ya. Artinya cukup baik di 15 menit, 20 menit awal, nggak sampai 20 menit lah. Kita itu di opening game cukup tertekan, cukup hebat. Tapi kemudian mulai menit ke-19 lah atau 20 kita mulai perlahan keluar, tapi memang tidak bisa terlalu banyak melakukan kipas di area pertahanan lawan ya. Jadi kita lebih banyak untuk rekondisi ya dari tekanan para pemain Yordania. Kemudian juga setelah menit 20-21 kita sebenarnya ada satu peluang yang sangat baik dari Dimas Derajat. Ini tandukan yang diawali dari throw in Pratama Arhan. Nah, ini Pratama Arhan juga berkali-kali lemparannya lu lihat sendiri kan, sangat berbahaya. Jadi satu kali lempar, jadi ada 3 lemparan ke dalam dia yang gue catat bikin bahaya pertahanan lawan. Pertama ditanduk sama Dimas Derajat tapi masih gagal ya. Kemudian yang kedua coba di tapping sama Rizky Ridho, cuman ya mungkin mental back ya, jadi nggak masuk, nggak gol. Yang ketiga adalah direct throw in, artinya hampir ke arah gawang. Nah, ini satu catatan, with all due respect dengan yang membawa play by play, sebenarnya ini kalau itu seandainya bola itu masuk lemparan ke dalam tanpa menyentuh pemain yang lagi bermain ya, baik kedua tim, itu tidak dihitung gol. Itu jadinya goal kick. Jadi ada satu lemparan kalau nggak salah babak kedua ya, lemparan pertama Arhan dari sisi kanan. Jadi kan dia di kiri, cuman ketika ada lemparan di kanan dekat kena kotak penalti Yordania, dia disuruh ngambil. Kemudian bolanya itu sempat mau ditepis oleh kiper Yordania nih, Yazid Abu Laila, tapi nggak kena, terus kena mistar. Scrimmage, terus ya hilanglah peluang itu. Nah, kalau bola tadi itu langsung masuk tanpa kena satupun pemain siapapun itu tidak dihitung gol. Tuh, jadi hanya jadi goal kick. Oke. Nah, sedikit gue tambahin, seandainya lemparan ke dalam itu ke arah gawang kita sendiri dan masuk tanpa kena sentuhan pemain siapapun, itu juga nggak gol, tapi jadinya corner ke lawan. Contoh misalnya lu kiper, gua teman lu satu tim, gue lemparan ke dalam ke arah lu, kemudian bolanya masuk ke gawang tanpa ada sentuhan, itu tidak dihitung gol, tapi jadi corner ke pihak lawan. Mungkin mirip seperti futsal ya, kalau lemparan dari kiper pakai tangan itu biasanya suka dibiarin tuh. Nah, karena itu nggak dihitung gol. Jadi intinya adalah gol tidak boleh menggunakan tangan, mau dari open play maupun dari bola mati. Itu kuncinya, keywordsnya ya. Dan ini sedikit gue mau flashback, kalau lu dulu inget tahun mungkin 2000-an awal ya, ada sebuah gol itu Peter Enkelman, kiper dari Aston Villa, dia dapat lemparan ke dalam dari rekan timnya Olof Melberg. Kemudian bolanya coba ditahan, kemudian masuk gol. Ya, kalau lu ingat. Nah, itu sebenarnya waktu itu wasit berasumsi dia sempat mengenai bola itu kemudian masuk sehingga dianggap gol. Tapi seandainya itu nggak kena kiper Peter Enkelman, itu jadi corner buat lawan. Oke, kita tinggalkan itu. Tadi balik lagi kita ke pertandingan ya. Jadi babak pertama kita bermain menurut gue cukup baik ya. Kemudian babak kedua ya ada kelengahan tadi yang kita kemudian kebobolan, dan juga ada pergantian pemain ya. Pergantian pemain di menit ke-62 ini langsung ditarik, langsung dimasukin Irfan Jaya, kemudian Asnawi Mangkualam dan juga Stefano Lillipali. Menurut gue dari 3 pergantian ini yang agak sedikit
bukan agak sedikit, sebenarnya nggak ada, menurut gua nggak ada terlalu memberikan pengaruh yang positif ya. Jadi nggak, malah Asnawi banyak 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 salahnya. Gua nggak ngerti kenapa setelah di AFF dia agak turun permainannya ya. Sehingga setelah 3 pergantian ini nggak terlalu beda jauh ya. Hanya Mark Locke yang menurut gue bermain sangat konsisten, sangat bagus. Ricky Kambuaya awal-awal oke, tapi kemudian babak kedua sampai pertengahan juga nggak terlalu bisa keluar dari tekanan ya, sehingga dia juga ditarik keluar kalau nggak salah. Gue lupa menit keberapa, kalau nggak salah menit ke 85 digantikan sama Marcelino. Marcelino ini ya gue nggak tahu ya, masih muda dan waktunya juga sebentar, hanya mungkin 5 sampai 8 menit, jadi agak sulit untuk bisa menilai dia seperti apa. Cuman dia ada satu kipas dia ke arah Lili Pali ya, yang ditanduk tapi dia body shape-nya kurang bagus sehingga tandukannya agak melenceng ya. Jadi mungkin mungkin di pertandingan melawan Nepal Marcelino bisa diberikan minute play lebih banyak ya, mungkin nggak starter, cuman mungkin dari bangku cadangan, tapi lebih lama lah mainnya gitu ya. Oke, gue rasa itu dulu yang jelas. Walaupun kita kalah dari Yordan, kita masih ada harapan untuk menang di pertandingan terakhir lawan Nepal ya. Kalau kita menang dari Nepal seandainya, maka kita sangat mungkin atau hampir pasti kita lolos, karena poin 6 itu cukup besar, at least untuk 5 runner-up terbaik ya. Oke, terima kasih video gue untuk hasil pertandingan antara Indonesia dan Yordan. Kita ketemu lagi di video gue yang lainnya. Terima kasih, selamat weekend, selamat hari Minggu, dan thank you for watching. Ciao.